Mas, bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillahirabbil alamin, di malam hari ini bisa bersua kembali pemirsa. Saya bisa menyapa Anda kembali tentunya di Rabu malam dalam program acara Live Interaktif Konsultasi Keluarga bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Wasalamah MA Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Selama 1 jam ke depan disiarkan langsung dari Studio Fatwa TV Jember. Insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat beliau, kita akan bersama-sama mendengarkan petuah, dan juga tentunya akan mendengarkan jawaban-jawaban yang telah masuk dari pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami ataupun dari pertanyaan yang nanti dilontarkan di line telepon kami. Dan alhamdulillah di samping saya sudah bersama kita semua Ustadz Syafiq Riza Wasalamah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. As'adallahu ayyamak wa awqatak bil khair wal musarat bi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, setelah kemarin ramai Ustadz ya, war atau perang tiket konser Ustadz, sekarang ada perang war tiket lagi Ustadz, Indonesia versus Argentina ini Ustadz yang lagi ramai Ustadz. Gimana Ustadz menurut antum ini Ustadz? Ngapain Indonesia sama Argentina? Tanding Ustadz. Timnas Argentina sebagai juara Piala Dunia datang ke Indonesia dan wah ini langsung war lagi Ustadz, perang tiket lagi Ustadz ini. Ya kalau ada hal-hal yang mubah ya. Ada hal-hal yang haram. Mungkin ada perbedaan ya antara nonton bola sama nonton Konser, musik ya, konser musik gitu kan. Nonton bola mungkin mubah ya, hukumnya mubah. Selama tidak sampai mengantarkan kepada kemaksiatan. Karena kadang-kala orang sampai lupa sholat. Enak. Kan kalau bicara uang yang dikeluarkan, kita ini mau Idul Adha. Makanya kadang-kala orang dia ngeluarkan untuk hal-hal yang mubah, untuk hiburan, itu nggak mikir. Tapi kalau sudah ngeluarkan untuk ketaatan kepada untuk surga itu, banyak banget. Kayak orang kalau mau nonton bola kan di tribun itu ada kelas-kelasnya tuh, kelas-kelasnya kayak gitu. Kepinginnya kan orang itu di kelas yang paling tinggi dekat ya sama pemainnya. Tapi kalau kurban cari yang paling murah. Jadi begini, setan itu ketika godain manusia, dia berusaha bagaimana manusia melakukan kesyirikan. Ketika nggak berhasil, maka bagaimana dia melakukan ibadah tapi yang ditolak. Ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah ya, ibadah-ibadah yang mengandung unsur syirik, di situ nggak ada keikhlasan. Kalau nggak berhasil, bagaimana orang ini melakukan dosa besar? Nggak sukses juga. Orang ini tetap bertahan. Bagaimana dia melakukan dosa-dosa kecil? Tapi ternyata orang ini orang soleh memang gitu ya. Bagaimana dia memperbanyak hal yang mubah? Yang boleh. Tapi kalau terlalu banyak, orang itu waktunya seharusnya untuk ketaatan, itu jadi untuk hal-hal yang enggak, artinya sesuatu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, cuma sekedar mubah, boleh aja. Seperti banyak makan, banyak minum. Kayak ada orang yang terlalu banyak nonton bola, akhirnya dia sholat malam. Enggak, itu kan setan udah berhasil. Gak apa-apa, kalau nonton bola, halal loh nonton bola ini loh. Tapi ternyata tujuan setan ini bagaimana dia gak sholat malam, bagaimana dia kehilangan waktu dalam ketaatan kepada Allah SWT, kayak gitu. Jadi buat teman-teman bicara, ya ada orang yang hobi memang nonton bola, hobi. Coba hobinya nanti hobi sholat malam, kayak gitu. Masya Allah. Hobi kajian mungkin. Masya Allah. Nah Ustaz. Barakallahu. Masya Allah. Syukran jazakallahu khair. Baik pemirsa, alhamdulillah.
di awal acara ini kita sudah mendapat faedah banyak dari Ustadz nih, Masya Allah. Kita tunggu setelah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, insya Allah lebih banyak faedah yang bisa kita ambil. Baik, juga kami akan menyapa beberapa rekan kami yang tergabung dalam RTVC yang ikut merelay program di malam hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Hak Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Sragen. Baiklah pemirsa, seperti biasa di awal program kita akan mendengarkan nasihat singkat dari beliau, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Jazakallah khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada ya, ana hanya ingin mengingatkan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi. Tidak ada amalan yang lebih mulia diamalkan lebih daripada di hari-hari ini, yakni 10 awal Dzulhijjah. Malam ini udah malam 19 Dzulqa'dah, tinggal 11 hari lagi. Para sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, qalu walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah juga tidak bisa menandingi. Walal jihad, jihad juga gak bisa nandingin. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa mali, kecuali seorang mujahid yang keluar dari rumahnya berjuang di jalan Allah. Dia mengorbankan jiwa, raganya, bahkan hartanya. Dia tewas di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini amalan gak tertandingi. Tapi selain itu, 10 awal Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang paling dicintai Allah, hari-hari yang paling baik untuk beramal. Maka tolong berusaha kita untuk saling mengingatkan. Bikin status di handphonenya, bikin status di medsos ya, untuk mengingatkan, ingat bentar lagi nih. Kalau mungkin kita bisa hitung mundur ya. Tinggal 9 hari, tinggal 10 hari, tinggal 9 hari, 8 hari, 7 hari. Sehingga orang benar-benar bersemangat. Soalnya terus terang anak sedih ya. Ketika Ramadan, Masya Allah. Sampai sekarang kita masih melihat banner-banner di pinggir jalan itu. Anda masih ngeliat gak? Banner di pinggir jalan. Tulisannya Selamat Ramadan. Nah, Ustaz. Masih kelihatan Nah, kan? Ustaz. Ini gimana? Ini udah selesai Ramadan. Udah selesai Idul Fitri. Nah, Tapi masih terpampang. nah Ustaz. Ini membuat orang apa ya? Benar-benar ghafilun. Orang ini kemana antum? Udah selesai loh. Nggak ada kesadaran bahwasanya kita ini udah seharusnya dirubah. Harapan anak tuh pejabat-pejabat yang ingin mengucapkan selamat. Biasanya kan mereka bikin ucapan selamat. Yeah. Nah sekarang bikin ucapan selamat. Selamat menyambut 10 awal Dzulhijjah. Hari-hari terindah sepanjang masa. Karena banyak orang nggak tahu gitu loh. Yang ada selamat Ramadan. Bahkan lebih parahnya lagi. Ada tulisan, dulu orang kan selamat Ramadan sendiri. Nanti setelah sebulan diganti selamat Idul Fitri. Iya. Sekarang sebelum Ramadan udah dipasang selamat Ramadan dan selamat berhari raya. Iya. Astagfirullahaladzim. Belum masuk pada Ustaz ya. Tapi ala kulli hal, harapan ana buat teman-teman yang punya fulus, kalau punya uang, pasang tuh di banner. Sewa 1 bulan atau sewa 10 hari. Saya mau sewa 10 hari. Tulisannya apa? Selamat menyambut hari-hari terindah sepanjang masa. Masya Allah. 10 awal Dzulhijjah. Menarik Ustaz. Iya, cuma kan butuh fulus kan. Ini yang Iya. punya fulus. Jangan cuma rokok yang diiklankan kan. Orang Sorry, rokok diiklanin, yang padahal rokok katanya membunuhmu, tapi diiklanin diiklankan. orang suruh ngerokok. Dan laris terus Ustaz. Dan laris gitu loh. Iya. Ini kita heran, dilarang tapi disuruh. Marketingnya pintar Ustaz. Oke, kita marketing kalau gitu ya. Masalah dakwah ini Iya, bagaimana teman-teman nih harapannya yang dengar kita saat ini. Iya. Mudah-mudahan kalau memang punya kenalan ya. Kadang kan ada yang memang kosong gitu. Iya Ustaz. Gak ada yang sewa gitu. Iya. Ya udah, engkau tulis itu jadi pahala buat engkau. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah pemirsa, itu dia menyambut hari-hari terindah sepanjang masa gitu Ustaz, judulnya Ustaz. Masya Allah. Insya Allah anak buat nanti Ustaz, semoga Ustaz. Countdown Ustaz ya ibaratnya Ustaz ya. 10, 9, 8 gitu. Siap.
Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Baik. Baik pemirsa, kami juga tak lupa mengingatkan bagi Anda yang ingin menelpon secara langsung di malam hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Kami batasi satu penelpon satu pertanyaan. Baik Ustaz, kita sudah terhubung dengan penelpon pertama, ada Umu Yodi di Riau. Baik, kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Masya Allah, kita langsung ke Pekanbaru nih. Iya Ustaz, udah sampai Pekanbaru ini Ustaz. Baik. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, baik. Wabarakatuh. Iya, silahkan Umu Yodi dengan pertanyaannya. Iya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ya, melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, apakah istri yang nusyus itu boleh tidak diberi nafkah? Baik. Cukup? Nah ya itu aja Ustaz ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silahkan Ustaz. Naam. Ini pertanyaan yang menarik ya. Seorang suami itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatin lil ghaibi ma hafidallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna." Kata Allah, lelaki-lelaki adalah pemimpin buat kaum wanita. Karena Allah berikan kemuliaan kepada dia dan karena dia memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Itu laki-laki. Wanita yang taat, yang soleh, yang nurut ya, itu dijaga sama Allah. Tapi wanita-wanita yang nusyuznya nggak nurut. Apakah boleh suami tidak memberikan nafkah? Boleh. Boleh. Ini salah satu cara mendidik istri dan juga hak dia tidak diberikan karena dia tidak melaksanakan tugasnya. Seharusnya taat, nurut, melayani suami, ternyata dia nggak mau melayani suami umpamanya. Para ulama menyebutkan bisa diperbolehkan seorang suami menahan tidak memberikan nafkah karena istri yang seharusnya melayani, tahu-tahu dia nggak mau melayani, nggak nurut dan taat. Jadi tidak mengapa suami tidak dosa karena memang hak nafkah itu diberikan kepada istri karena istri memberikan dirinya kepada suaminya. Ketika dia tidak memberikan hal itu, maka hak nafkah itu boleh jadi gugur. Maka bagi para suami yang punya istri nusyus, dia tidak berdosa ketika tidak memberikan nafkah. Dan harapannya istri dengan tidak dikasih nafkah, dia bertobat. Dia tahu bahwasanya rumah tangga ini harus saling memahami gitu loh. Suami bekerja capek, dia kasih nafkah. Yang kau berikan pelayanan kepada suami yang baik, nurut sama suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah Ustaz, syukran jazakallahu barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita sudah terhubung dengan penelpon kedua, ada Ibu hamba Allah di Jawa Timur. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Semoga Ustaz senantiasa Allah jaga dan Allah ridhoi setiap langkahnya. Allahumma amin. Allah mudahkan segala urusan dakwahnya Ustaz. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Amin. Ahsanallahu ilaik Ustaz. Saya sebelumnya sempat dulu pernah nanya ke Ustadz mengenai kayak perceraian kedua orang tua. Lalu orang tua saya baik ibu ataupun ayah masing-masing udah menikah. Lalu untuk saat ini keduanya ingin rujuk kembali gitu Ustadz. Loh, tunggu, keduanya sudah masing-masing sudah menikah? Iya, masing-masing sudah menikah, terus masing-masing juga sudah cerai dengan... Oh, sudah cerai lagi mereka? Iya. Oke, siap. Tapi saya di satu sisi sebagai anak maksudnya senang juga gitu orang tua kembali, tapi di satu sisi kadang kayak agak sedih gitu saat maksudnya kayak cara kembalinya itu kayak ada yang melanggar hal-hal syar'i gitu saat. Seperti apa cara melanggarnya? Apa pelanggaran yang dilakukan? Maksudnya apa ya, ada yang kayak saling berbohong. Maksudnya apa ya Ustadz? Saya juga maksudnya kayak keluar dulu gitu Ustadz, maksudnya
udah yang berdekatan dulu yang maksudnya belum seharusnya. Oh iya, artinya ada kedekatan sebelum mereka menikah gitu. Iya. Lalu hubungannya maksudnya ibu. Jadi kayak gimana ya Ustaz? Ayah saya itu sebelumnya itu memang belum bercerai sama istrinya yang sekarang, tapi ibu karena udah terlanjur maksudnya deket sama ibu saya, terus jadi apa ya Ustaz, kayak menimbulkan kezaliman satu sama lain gitu loh Ustaz, jadinya kayak merusak rumah tangga yang sekarang dibina sama ayah gitu. iya, tapi ayah sendiri tuh katanya kayak nggak suka. Nah, tapi emang dari dulu kayak bilangnya nggak suka, tapi nggak diceraikan gitu Ustaz. Tapi semenjak dekat lagi sama ibu saya tuh, terus ibu saya bilang ya udah kalau nggak suka segera diselesaikan apa gitu. Tapi gimana ya Ustaz, cara penyelesaiannya, terus kembali dekat sama ibu itu kayak sebagaimana maksudnya sama istri gitu Ustaz, maksudnya udah yang terlalu dekat itu Ustaz. Artinya sama ibu belum nikah sampai sekarang atau sudah menikah? Belum Ustaz. Kapan hari itu sebenarnya sempat nanya ke saya, maksudnya kalau nikah siri dulu gitu gimana gitu. Nah saya jawab nggak apa-apa, tapi saya juga kurang tahu Ustaz, soalnya walinya ibu siapa kalau nikah siri, soalnya bapaknya, terus kakeknya, pamannya itu ya pamannya juga udah nggak ada gitu Ustaz. Anaknya ada? Anak yang laki? Ada Ustaz. Oh ya, anaknya boleh menikahkan ibunya. Oh, berarti sebaiknya maksudnya segera Iya, segera dinikahkan. Jadi siri. tadi kalau memang sudah ada gejala yang nggak baik ya nanti perlu selesaikan segera. Selesaikan segera. Ayah mau cerai sama istrinya nggak cerai itu nggak ada urusan. Tapi supaya mereka bertobat kepada Allah dulu, sampaikan bahwa yang dilakukan itu selama ini tidak sesuai syariat, maka mohon ampun sama Allah dan nikah silakan. Adapun urusan ayah sama istri, jadi ibu jadi istri keduanya sekarang seperti itu. Nggak perlu harus nunggu selesai, karena memang seorang laki-laki boleh menikah lebih dari satu, sampaikan seperti itu. Iya Ustaz. Ustaz, tapi boleh satu lagi Ustaz. Nah, tafadhali. Saya kadang-kadang kayak ada yang membuat saya nggak ridho gitu Ustaz. Maksudnya kadang kayak saya di pihak ibu itu, kadang ibu juga masih nyalain ayah, kadang saya kalau di ayah itu ayah masih kayak pembelaan diri. Nah, dan maksudnya kayak apa ya Ustaz, kalau misalkan seorang anak itu seperti itu, kadang mungkin juga mengetahui aib orang tuanya gitu, kadangnya sedih, kadangnya campur aduk gitu maksudnya. Ketika nyuruh anaknya nggak bohong, tapi kedua orang tua maksudnya melakukan kezaliman itu sendiri. Ustaz mohon doanya maksudnya agar Allah mengokohkan. Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, Kak Ana rasa ya anak perlu sabar ya. Anak itu kita semua punya orang tua. Kita semua tahu dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga orang tua kita. Maka hendaklah seorang anak menjadi kunci-kunci kebaikan. Bagaimana dia mendamaikan kedua orang tuanya. Dan dalam hal mendamaikan dua orang yang bertikai, ada bohong yang diperbolehkan di sana. Tapi fil mar'aridi manduhatun anil kadhib ya. Jadi ada ungkapan-ungkapan, kata-kata kiasan yang mengandung banyak arti, itu mencukupkan kita untuk tidak berbohong. Seperti itu. Jadi kondisi anak, kalau tadi dikatakan nggak suka, mungkin ya semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Maka bagaimana anti memperbaiki. Yang kurang disempurnakan, yang salah diperbaiki. Sambil terus didoakan. Artinya kembalinya orang tua, ini juga pelajaran buat kita semua ya. Berapa banyak laki-laki yang dia nggak cocok sama istrinya. Dia berpikir kalau dia menikah, dia akan dapat yang lebih baik dari istrinya. Ternyata dia cerai sama istrinya, dia dapat yang lebih buruk. Si istri juga kayak gitu. Ana mau nikah sama laki-laki yang lebih baik dari suami Ana. Ternyata lebih buruk. Akhirnya balik lagi nih. Yes, maka disitulah ada apa ya? Ada hikmah yang besar ketika Allah membolehkan perceraian itu. Karena kadang-kala memang nggak bisa ketemu nih orang. Dua-duanya nggak bersyukur sama Allah, dua-duanya nggak bersabar. Ketika mereka menikah lagi dengan pasangan yang berbeda, mereka baru tahu. Ternyata pasangan mereka yang dahulu lebih baik. Gak ada yang sempurna jamaah. Tapi lihatlah kepada kelebihan
dan tutupin kekurangan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu barakallahu fikum, Ustaz. Wafikum. Baik. Kita akan membacakan pertanyaan dari website, Ustaz, ya, sembari menunggu penelpon yang masuk. Pertanyaan dari Bapak Sefrizal di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum, Ustaz. Ada seorang wanita yang minta izin menikah dengan walinya, yaitu adik kandungnya sendiri, karena ayahnya sudah meninggal. Namun wali tersebut atau adik kandungnya itu tidak mau menjadi wali dengan alasan lelakinya tidak akan bisa adil dan tidak layak secara ekonomi. Padahal wali tersebut tidak terlalu paham mengenai ekonomi calonnya tersebut. Dan alasan itu kalau saya analisa bukan sebagai alasan syar'i. Apakah walinya masuk kategori wali adol dan wanita tersebut berhak menikah dengan wali hakim? Syukron jazakallah khairan. Ini kayaknya jadi istri kedua. Antum nggak paham tuh? Iya, Ustaz. Antum. Insyaallah, Ustaz. Iya. Istri Segera, kedua, istri Ustaz. ketiga. Istri selanjutnya yang penting. Iya, ada seorang wanita yang minta izin menikah dengan walinya, betul, Ustaz. Loh, kok itu? Iya. Iya, Ustaz. Katanya nggak bisa berlaku adil. Ngomong gitu nggak? Lelakinya tidak akan bisa adil. Nah, kalau bicara adil ini berarti istrinya, istri pertama apa istri kedua? Istri kedua kemudian. Iya, biasanya kayak gitu. Ya, kalau sudah bicara adil ini biasanya memang karena syaratnya menikah dengan satu itu nggak ada syarat adil. Oh, no, Ustaz. Syaratnya mampu ya nikah gitu loh. Tapi kalau sudah mau menikah lebih dari satu kan Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil baru satu. Ya. Kayak gitu. Baik, kembali ke pertanyaannya. Apakah termasuk wali adl? Adl ya. Allah mengatakan fala ta'duluhunna. Jangan tahan perempuan untuk menikah gitu loh. Ini para wali juga ada fikih yang perlu dipelajarin. Baik. Si adik laki-lakinya berpandangan mengira bahwa calon kakaknya ini nggak bisa berlaku adil. Secara ekonomi juga nggak mampu pikirnya. Kan memang masalah ekonomi ini juga dipertimbangkan gitu. Si kakak mengatakan enggak, dia nggak tahu dengan ekonomi suami. Kalau bicara dia nggak tahu, di sini perlu penjelasan. Jelaskan kepada adiknya bahwasanya kalau engkau khawatir dengan masalah ekonomi, fulan itu punya pekerjaan, punya penghasilan seperti ini, seperti itu. Karena memang jamaah, orang kalau nggak mampu memberikan nafkah kepada satu keluarga, jangan dia menikah lebih dari satu. Berantakan hidupnya. Engkau punya kewajiban kasih nafkah. Itu kewajiban. Ada suami yang subhanallah nikah lagi, dia kasih nafkah istri keduanya dengan penghasilan istri pertamanya. Ini kezaliman sebenarnya. Kecuali istrinya ridha. Berbeda lagi. Kemudian kalau bicara alasannya syar'i apa enggak? Nah, untuk menetapkan alasannya syar'i atau tidak, butuh penengah. Maka engkau kalau merasa adikmu ini menghalangi untuk menikah, apakah boleh engkau menggunakan wali hakim? Naam, boleh. Tapi ada proses. Wali hakim beneran ya. Bukan ke ustadz, bukan ke siapa, enggak. Kalau bicara wali hakim di negeri kita ini ada pengadilan agama. Di situ engkau berangkat ke pengadilan agama, ada yang harus engkau isi. Anda pernah melihat ya, berkas tentang wali adl, disebutkan bahwasanya adiknya tidak mau menikahkan dia ini dan itu macam-macam ya, seperti itu. Baru nanti akan dilihat. Tapi sepertinya ini berat. Kenapa Anda katakan berat yang seperti ini? Karena dia bukan istri pertama, istri kedua. Kalau bicara ke hakim, maka hakim tidak akan memberikan izin sebenarnya. Artinya kakaknya benar atau adiknya benar. Karena engkau perlu izin istri pertama. Ada yang ruwet lah jemaah. Tapi intinya tadi memang benar harus ada yang melihat benarkah dia wali adl atau tidak. Dan mungkin perlu komunikasi yang lebih baik. Engkau mungkin perlu datang ke seorang yang alim, yang berilmu untuk memanggil adikmu. Untuk menanyakan, ya butuh mediasi lah. Kalau memang tadi ke pengadilan agama nggak bisa karena untuk menjadi istri kedua ada banyak proses yang harus dilewatin ya. Maka engkau berangkat ke seorang yang alim agar dia memanggil adikmu.
Di situ kasih penjelasan. Mungkin dia kalau memang benar yang kau katakan, boleh jadi adikmu salah, engkau juga boleh datangkan bukti bahwa saya memang calon suamimu itu mampu insya Allah untuk memberikan nafkah kepada dua orang istri dan juga orang yang mampu berlaku adil insya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah Ustadz, syukron, jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Baik, kita sudah hubung dengan penelpon di Kalimantan ini Ustadz, dengan Pak Ruslan di Banjarmasin. Kita sapa, halo, assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Semoga Pak Ustaz diberi lindungan ya Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat walafiat. Allahumma amin. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Baik, Ini Pak silakan. Ustaz, saya ini mau bertanya tentang masalah keluarga. Siap. Orang tua mereka sudah meninggal dan Mereka tinggal ini siapa? eh, Mereka ini siapa, ini- Pak Ruslan? yang mau menikah, Pak Ustaz. Oke, Oh, nah. siap. Orang tua beliau sudah meninggal dan kakek masih ada dan paman juga masih ada. Tetapi yang sebagai wali atau menikahkannya cuman saudaranya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Apakah itu pernikahan itu sah? Apakah bagaimana? Baik. Sudah cukup Pak Ruslan ya? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah, bicara perwalian ini. Ketika bapaknya nggak ada kakeknya, maka kakeknya yang menikahkan. Asal ini ya, kakeknya yang menikahkan. Kalau tadi dikatakan yang menikahkan kakaknya. Kalau sang kakek menyerahkan kepada saudaranya itu anak perempuan, nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau tidak, tetap proses perwalian ini harus dirunutin. Jadi ada mungkin kakeknya udah nggak bisa nikahkan, udah tua, tinggal diminta untuk mewakilkan kepada wali yang selanjutnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kemudian kalau pernikahannya biasanya di KUA, itu akan ditanya siapa walinya, siapa yang ada. Karena mereka akan menjelaskan tentang tertib wali tersebut. Setelah itu baru nanti akan dipindah. Kalau memang walinya yang ini sudah tua renta, udah nggak mampu ya, nanti akan ada perpindahan seperti itu. Maka harapan anak kaum muslimin yang hendak menikah atau menikahkan, belajar fikih nikah. Jangan setelah menikahkan baru tanya. Kenapa? Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Soalnya kadang-kala kalau sudah beramal akhirnya nanti akan ternyata nggak sah gitu loh, akhirnya harus menikah ulang ya. Maka tolong buat yang mau menikah hendaklah belajar dulu tentang bagaimana pernikahan itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Nah Ustadz, syukron, jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ruslan yang ada di Banjarmasin dan menjadi faedah bagi kita semua. Baik pemirsa, masih ada waktu pemirsa, kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang mungkin ingin bertanya secara langsung di malam hari ini kepada Ustadz Syafiq. Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Baik Ustadz, kita kembali ke pertanyaan dari website. Pertanyaan dari Ibu Meila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya Ustadz, karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang dan tak tercukupi, akhirnya Ana izin kepada suami suatu saat Ana ingin berjualan di teras rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi jawaban suami Ana malah biar Ana aja yang bekerja, tak usah minta bantuan istri. Ana dan anak jadi sakit karena kurang makan. Ana tersinggung akan kata-katanya yang seperti itu. Apakah kata-kata itu bijaksana? Bagaimana Ana menyikapi suami seperti ini Ustadz? Jazakallah khairan. Nah, barakallahu fiik ya. Kalau bicara apakah kata-kata itu bijaksana? Kata-kata itu bijaksana kalau dia bisa mencukupi keluarganya. Karena ada suami yang mengatakan, enggak, engkau gak usah kerja, aku yang mencukupi. Dan suami benar.
Dia mencukupi istrinya, mencukupi anak-anaknya. Maka bijak nih seorang suami. Tapi kalau suami yang tidak dapat mencukupi istri dan anak-anaknya, maka kata-kata itu nggak bijak. Engkau punya kewajiban dan istri anak-anakmu perlu makan. Kalau dikatakan sampai sakit nggak makan, berarti engkau nggak bijak. Bagaimana di masa para sahabat ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu miskin. Istrinya membantu, nggak ada masalah. Istrinya membantu, dia menenun, dia jual buat makan gitu loh. Jadi kalau bicara bagaimana sikapmu, engkau hormati suamimu, engkau layani suamimu, kemudian engkau perlu ada mediator. Kalau memang engkau nggak bisa ngomong sama suami, kalau mungkin engkau bekerja nanti terjadi keributan, jadi perlu ada yang memahamkan suami. Seorang istri, kalau suaminya kaya, tidak memberikan nafkah yang cukup sama istrinya, istri itu boleh ngambil uang suami tanpa izin. Sampai seperti itu. Jadi ketika seorang istri tidak dikasih nafkah yang cukup, maka dia boleh bekerja. Untuk makan dia. Kalau enggak dia sakit, tadi sudah disebutkan. Dia sakit, anaknya sakit. Maka dia boleh bekerja tanpa izin suami. Tapi tadi dikhawatirkan dapat membuat konflik dalam rumah. Maka sebelum engkau memulai bekerja, engkau perlu mediator yang ngasih penjelasan kepada suami. Engkau boleh melarang istri untuk bekerja, tapi engkau cukupin. Kalau engkau tidak mencukupin, maka engkau berdosa ketika melarang dia. Dia butuh makan. Rasul sallallahu alaihi wasallam subhanallah ya, ketika mengatakan dakhalat imra'atun finnar fi hirrah. Seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Apa penyebabnya? Habasatha. Nih kucing dia kurung. Kalau engkau mau kurung kucing gak apa-apa. Nih perempuan dikurung itu kucing. La hiya at'amatha wala tarakatha ta'kul min khashashil ard. Ini perempuan itu kucing yang dikurung gak dikasih makan. Dan dia gak dilepas juga supaya bisa cari makan sendiri. Maka di sini seorang suami tadi. Engkau kalau mau ngurung istrimu, artinya melarang istrimu bekerja, nggak apa-apa. Tapi engkau kasih makan, cukupin dia. Kalau enggak engkau zalim. Terus, wa illa engkau memang merasa aduh nggak bisa kasih makan. Ya udah, dia mau bekerja, mau bantu, dipersilahkan. Wa illa engkau bisa zalim dengan yang kau lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, syukron jazakallahu barakallahu fikum. Baik, kita sudah terhubung Ustaz dengan tetangga kita Ustaz di dalam kota, Pak Yudi di Jember ini Ustaz. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Bapak dengan pertanyaannya. Assalamualaikum dulu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya, gimana kabar Ustaz? Bikhair, alhamdulillah. Antum di Jember di mana Pak Yudi? Dari Jelbuk Ustaz. Jelbuk. Masya Allah, beres kape Jelbuk. Alhamdulillah sehat Ustaz. Saya Masya juga Allah. tahu ke daerahnya Ustaz. Itu kan Ustaz dari dekat dengan Bangli Ustaz. Iya, Gebang saya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pak Yudi. Nah, silakan Pak Yudi dengan pertanyaannya Pak Yudi. Gini Ustaz, ini ada seorang perempuan itu pernah punya anak Ustaz, tapi anaknya itu di luar nikah Ustaz. Nah, Iya, kemudian? Di luar nikah, tapi sekarang sama orang yang menghamili itu ditinggalkan Ustaz. Ya. Apa itu boleh itu Ustaz dinikahi itu, dan hanya itu gimana hukumnya Ustaz gitu? Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Siapa Pak Yudi? Ya, Barakallahu terima kasih atas jawabannya Sama-sama. Ustaz. nah. Baik, silakan Ustaz. Iya. Jamaah sedih. Sedih karena banyak pembiaran perzinaan terjadi. Itu perempuan hamil di luar nikah. Kok
bisa. Kadang-kala orang tua membiarkan itu anak keluar dengan laki-laki. Bercampur baur dengan laki-laki. Seperti orang tua yang melempar anaknya ke air lalu orang tua mengatakan, "Nak, jangan basah. Nak, jangan sampai basah." Dia lihat, gimana? Engkau lemparkan aku ke air. Lalu engkau katakan jangan basah. Engkau biarkan aku keluar dengan laki-laki. Lalu engkau katakan jangan sampai hamil. Jangan sampai berzina. Sedangkan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Semua lorong yang mengatakan perzinahan ditutup. Maka kalau ternyata orang tua tadi kepingin anaknya, ini pelajaran buat kita semua ya. Tolong juga disampaikan kepada kerabat kita. Karena kita lihat. Dibiarkan itu anak keluar sama laki-laki malam hari, siang hari. Lalu dikatakan jangan sampai berzina. Semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dari semua dosa-dosa besar. Taib, kembali kepada pertanyaan. Bagaimana hukum menikahi wanita yang hamil dari zina? Kalau perempuan itu sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dengan taubat dan nasuha, silahkan, gak apa-apa. Dalam kondisi hamil pun boleh dinikahin. Cuma memang ada khilaf di antara para ulama. Bagaimana dengan anak yang dalam tubuhnya? Boleh gak sang suami ini menghubungi istrinya dalam kondisi ada benihnya orang lain? Boleh. Karena la hurmata lima izani. Gak ada kehormatan buat maninya orang yang berzina. Karena memang gak sesuai dengan syariat itu. Yang gak boleh adalah menikahin wanita yang hamil dari suaminya kemudian diceraikan, itu nggak boleh karena dia dalam masa iddah. Tapi kalau ini dia bukan dalam masa iddah, jadi seperti itu boleh asalkan dia sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat dan nasuha. Karena banyak orang menikahin wanita yang hamil jamaah hanya untuk menutupi aib kepada Allah, aib kepada masyarakat. Seharusnya sebelum dia berpikir aib kepada masyarakat, dia bertobat. Allah benci sama zina ini. Maka seperti itu diperbolehkan. Kalaupun dia sudah melahirkan, bolehkah menikahin? Kalau dia bertobat boleh. Tapi anak itu tidak dinasabkan kecuali kepada ibunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallah khair wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yudi di Jember dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Baik, sudah terhubung penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Ibu Rosmini di Pacitan. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Rosmini, silahkan dengan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Iya. Ya, begini Ustaz. Gimana Bu Rosmini? Itu yang saya tanyakan beberapa waktu yang lalu itu sekarang sudah agak tenang dan sudah nikah ulang karena dia pernah berkata bahwa akan menceraikan istrinya. Terus sekarang yang ingin saya tanyakan, ada keluarga lagi Ustaz Masya Allah, yang mau menikah tapi umurnya itu belum diizinkan oleh KUA. Terus dia itu minta izin pada pengadilan agama bahwa mengaku dia itu hamil, sebenarnya tidak hamil. Biar dapat nikah itu tadi. Nah, Nanti gimana itu nikahnya Ustaz? Bagaimana menurut saya? Masya Allah, barakallah fiqh. Nah, terima kasih Bu Rosmini, cukup ya. Iya, Masya Allah, Masya kasih Allah. jawabannya saya kalau. Barakallah fiqh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ini masalah ini. Jadi yang benar-benar mau nikah nggak boleh. Iya, Ustaz. Kalau berzina, hamil dari perzinahan, boleh nikah. Ini sesuatu yang sangat ironis sekali jemaah. Tapi itulah realitanya. Jadi pemerintah ini di pengadilan agama atau pengadilan negeri nggak tahu mana, itu karena ada aturan di pemerintah umur 19 tahun. Tidak boleh nikah kecuali umur 19 tahun. Apa yang menyebabkan dia boleh menikah? Di antaranya kalau dia hamil. Seharusnya bukan dinikahkan, itu disuruh taubat orang yang berzina. Tapi ala kulli hal,
Anda nggak tahu Ibu Rosmini ya. Ada beberapa kawan yang menikah di bawah umur. Itu bisa diurusin. Bukan hanya karena faktor. Bicara faktor apa? Faktor hamil. Enggak. Ada beberapa alasan. Memang harus ke pengadilan. Ya kadang-kala perlu pengacara. Kadang-kala perlu orang tua datang. Anaknya datang. Jadi insya Allah tidak harus berbohong. Tapi kalau berbohong pun umpamanya. Apakah nikahnya sah? Nikahnya tetap sah. Nggak ada masalah. Karena nggak ada urusan sama akad nikahnya. Ketika akad nikah itu secara hukum agama yang diperlukan adalah wali, 2 saksi, kemudian ada 2 calon mempelai, kemudian akad nikah, ada ijab kabul, ada mahar, selesai. Jadi pernikahannya sah. Kalau dikatakan sampai dia berbohong ya. Kemudian karena ini berkaitan dengan menikah secara legal negara aja. Tapi secara hukum agama nggak ada masalah, nikahnya sah. Tapi dia bermasalah dengan berbohongnya itu aja. Tapi kalau bicara pernikahannya insya Allah nggak ada masalah dengan pernikahannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah Ustadz, syukron, jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanya dan juga menjadi faedah bagi kita semua. Baik Ustadz, kita akan kembali ke pertanyaan dari website Ustadz. Ini dari Ibu Khairiyah Baik, sepertinya sudah ada telepon yang masuk dari Ummu Dimas Ustadz di Tangerang. Kita sapa terlebih dulu. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu silahkan dengan pertanyaannya. Ya, Ustaz Reza, Masya Allah. Bahagianya orang tua Ustaz Reza punya Masya Allah, Masya Allah. barakallahu fiik. Reza. Masya Allah, ya Rabbi istri. Yang ya jadi masalah Reza itu bapak Ana Ibu. Oh, Nama Ana Syafiq Riza. ya Ustaz Syafiq. Siap. Bahagianya orang tua Ustaz dan istri dan anak Ustaz. Masya Allah. Barakallahu bahagianya. fiik. Ini Ustaz, saya mau menanyakan. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian. Naam. Ada seorang anak. Dia sudah punya suami. Jadi suaminya ini kadang-kadang suka ringan mengucapkan kata-kata talak kalau dia marah, Ustaz. Nah. Wah, kadang menghina, menganu istrinya. Sampai waktunya istrinya hamil, melahirkan. Lantas ibu mertuanya tuh ada perselisihan paham. Ini istrinya dengan suaminya, nanti ibu mertuanya ikut campur. Jadi suruh pisah dulu barang 2-3 bulan gitu. Sementara anak istrinya tersebut tidak bisa melarang, sehingga istrinya tersebut kembali ke rumah orang tuanya tanpa izin dulu dengan suaminya, karena kalau dia minta izin bakalan nggak dikasih begitu. Jadi sampailah setahun dia tidak pulang ke suaminya. Subhanallah. Dia sempat mengatakan kepada suaminya, hubungan kita sampai di sini aja, kata dia bilang. Kata istrinya. Aku nggak mau kembali lagi sama kamu. Ya udah, kalau gitu aku ceraikan kamu, dia bilang. Subhanallah. Habislah setahun Ustaz, entah dia minta rujuk lagi. Mungkin karena rasa cinta. Rujuk dengan menikah baru, Ibu, dengan menikah baru. Dia minta rujuk Ustaz ya, suaminya minta rujuk. Tanpa berpikir panjang, dia menyetujui Ustaz. Dia menyetujui karena mungkin nengok anaknya, nengok orang dengan anaknya, bertiga dengan anaknya. Lantas mereka nikah lagi baru. Nikah baru, oke, siap. Ini karena orang tuanya bilang, kamu kalau udah setahun ditinggal suami berarti itu sudah pisah, udah habis waktu idah kamu. Jadi kalau kamu mau nikah lagi, kamu harus nikah lagi dengan seperti semula. Siap. Akhirnya disetujui Ustadz ya. Tapi cuman orang tuanya tuh bimbang. Bimbangnya apa? Menantunya nih betul-betul dia tuh tidak mengucapkan talaknya tuh dengan benar, padahal dia sering mengucapkan berkali-kali Ustadz. Nah. Dia takut anaknya nih Ya. rumus dalam dosa Ustadz. Betul. Subhanallah.
maksud saya ucapkan ini rasa saya Ustaz mengerti. Soalnya kan setelah 2 kali talak nggak boleh Iya, nggak boleh rujuk. kecuali dia nikah lagi ke orang lain. Nah. Kayak gitu, kayaknya suaminya tuh berkeras untuk nikah lagi supaya istrinya tuh jangan nikah lagi sama orang lain. Subhanallah. Jadi mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana nih ini orang tuanya kasihan, berpikir sedih orang tuanya. Orang tua si perempuannya, apa orang tua lakinya? Orang tua perempuannya Ustadz, Siap. nah takut anaknya nih dibohongin, dizalimi, sehingga dia berdosa terus kan Ustadz. Orang tuanya sudah umur, tinggal ibu sendiri gitu Ustadz. Allahu Akbar. Perlu kesah ke saya. Siap Jadi kalau saya gitu. tuh ngerasa aduh kasihan betul gitu. Tolong Ustadz ya. Siap kalau gitu. Penjelasannya. Ummu Dimas, barakallahu fiik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan. Nah, jadi jamaah ketahuilah bahwasanya cerai ini masalah yang berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang seriusnya serius, yang guronya serius. An-nikah wat talaq war raj'ah awil i'taq. Menikah, cerai, rujuk, atau membebaskan budak. Ini yang seriusnya serius, yang guronya serius. Jadi para suami harus berhati-hati. Ketika dia marah, kata Nabi SAW, "Falyaskut, diam. Engkau akan dihisab dengan apa yang kau omongkan." Dan kebanyakan percaya orang gara-gara amarah gitu loh. Baik, sekarang kembali kepada pertanyaan, bagaimana dengan suami yang sudah berulang kali mengucapkan cerai? Perlu didudukkan. Bagaimana dia mengucapkannya? Ada seorang suami yang mengatakan, "Sana engkau keluar dari rumahku." Atau kita cukup di sini aja sudah, selamat tinggal sudah. Ada ungkapan-ungkapan yang maknanya seperti cerai, tapi perlu niat. Dia niat menceraikan atau hanya marah. Tapi kalau dia ucapannya cerai, aku ceraikan kamu, ya, aku talak kamu, maka jatuh cerai. Ada yang mengatakan, aku akan ceraikan engkau, akan. Nanti aku ceraikan, nanti. Itu belum jatuh cerai. Jadi, ana rasa perlu duduk bersama, ya. Kalau tadi dikatakan ibunya inilah orang kalau paham agama takut sama Allah SWT. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu para ulama aja. Jadi perlu duduk untuk benar-benar melihat dari pihak perempuan, dari pihak laki. Kirim orang. Kalau tadi ibu Ummu Dimas ya, bisa minta tolong sama ustadz, ketemu sama orang tuanya mereka. Yuk didudukkan. Bagaimana kondisinya. Karena memang kita nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Kalau ternyata mereka sudah lebih 3 kali cerainya, udah nggak boleh rujuk. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira. Kalau sudah diceraikan yang ketiga, maka tidak halal mereka untuk menikah sampai istrinya dinikahin sama laki-laki lain. Kemudian diceraikan. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa dilakukan oleh Ibu Dimas ya. Mencari ustadz, mencari orang yang berilmu atau keluarga untuk berjumpa dengan pihak laki-laki agar mereka ya bisa duduk bersama untuk memikirkan kelanjutan rumah tangga mereka. Ya, ini juga kita lihat ya, orang kalau terburu-buru menceraikan akhirnya dia menyesal ya. Dan anak ketemu ada orang yang sudah 3 kali menceraikan, dia mengatakan, wah anak marah, anak gak sadar ini dan itu. Cari alasan akhirnya supaya dia bisa rujuk gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Baik, kita kembali ke kota Riau lagi, Ustaz. Ada Ummu Zahra yang sudah tersambung. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Zahra dengan pertanyaannya. Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, na'am, tafadhali. Ya, jazakallah. Ini terkait dengan seorang laki-laki non-muslim yang sudah duda, Ustaz, menikah dengan seorang perempuan janda yang muslim. Dan dia non-muslim, laki-lakinya? Laki-laki non-muslim
duda, punya anak laki-laki satu, dan menikah dengan perempuan muslim. Dan dengan pernikahannya itu, ini yang muslim, yang laki-laki ini tidak jelas Ustaz, waktu dia mau nikah memang dia mengucapkan syahadat, akan tetapi setelah mereka menikah itu kelihatannya tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Terus seiring dengan waktu dia memiliki dengan perempuan ini sang anak perempuan, dan qadarullah yang laki-laki ini sudah meninggal. Terus pertanyaan saya, apakah anak kandung dari laki-laki yang non muslim ini boleh menikahkan adiknya dengan ibu yang muslim ini? Tunggu. Afwan. Pertanyaannya, apakah anak yang laki-laki orang yang non muslim ini punya adik perempuan dari ibu yang muslim. Jadi adik ini akan menikah dengan orang lain, apakah boleh yang laki-laki si kakak dari anak yang bukan muslim ini menikahkan adik dari ibu yang muslim? anak itu non muslim? Yang laki-laki waktu ayah masih hidup dia dari seorang anak yang bukan muslim. Kalau sekarang wallahu alam nggak jelas agamanya. Loh, nggak jelas lagi agamanya. Nah, jadi sekarang adik perempuan itu mau menikah dan akan dinikahkan oleh si kakak laki-laki tadi. Apakah kalau umpamanya dia masih kafir, apakah dia sah menikahkan adik perempuannya ini? siap. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jazakallah. Barakallahu fikum. Wabarakatuh. Nah, iya ini peringatan juga ya buat kita semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan untuk menikah dengan orang yang agamanya baik, orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Kalau dikatakan tadi dia mengucapkan syahadat ketika nikah, setelah itu udah nggak kelihatan lah sholat wala apa, sekedar untuk formalitas aja. Karena kalau dia beda agama nggak dapat tuh izin dari KUA. Dengan dia mengatakan syahadat, oh udah muslim seperti itu. Tapi belum tentu dia Islam. Boleh jadi dia hanya untuk itu. Itu antara dia sama Allah ya. Kita menghukumi secara zahir. Tapi nanti zahirnya kita lihat dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah melakukan amalan Islam. Ini boleh jadi menunjukkan memang sekedar formalitas dia. Tapi kembali kepada pertanyaan. Bolehkah saudara sebapak menjadi wali? Kalau bicara boleh, memang hukumnya boleh. Kalau dia muslim, kalau dia non muslim nggak boleh. Jadi ada khilaf di antara para ulama tentang tartib wali ya. Tartib wali itu yang pertama bapak. Setelah bapak ke atas kakek. Kakek nggak ada ke anak. Ini sebagian ulama berpendapat dari pendapat Hambali, anak itu bisa jadi wali. Setelah itu saudara kandung. Saudara kandung nggak ada, saudara sebapak. Kemudian anak saudara, keponakan, baru paman nantinya. Jadi kalau bicara memang nggak ada orang lain, dia saudara sebapak kan. Berarti adik perempuan ini sama kakaknya itu saudara satu bapak. Boleh dia jadi wali. Apabila dia muslim. Kalau enggak, nanti walinya, kalau nggak ada walinya memang pakai wali hakim nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, alhamdulillah pertanyaan dari Ummu Zahra tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini Ustaz. Barakallahu fikum. Syukron kami ucapkan jazakallahu khairan Wa Ustaz telah menyempatkan hadir di malam hari ini bersama kita semua, memberikan ilmu kepada kita semua, memberikan faedah. Semoga ini menjadi pahala amal jariah bagi antum juga Ustaz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa sekitar 1 jam kita sudah mendengarkan nasihat, petuah dan juga ilmu-ilmu dari Ustadz Syafiq di malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan di malam hari ini bisa menjadi amal bagi kita dan bisa kita amalkan di setiap hari kita. Baiklah, kami mengingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin mengetahui acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Dan juga untuk update tanya jawab, Anda bisa menghubungi kami atau mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab.
Dan juga kami ingatkan bagi Anda untuk terus menyaksikan program acara live interaktif di Fatwa TV sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Dan kemudian kami mengajak Anda pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baiklah, akhirnya saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau kemudian